Halo, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Evander Hussein dengan NIM 002, Devina Melasari dengan NIM 003, Maria Sekarayu dengan NIM 004, Yosia Yoga Pratama dengan NIM 006, dan yang terakhir, Athanasius Mahardika dengan NIM 007. Kami mendapat tugas untuk menganalisis brand Eiger. Simak presentasi dari kami ya. Latar belakang produk Eiger. PT Eigerindo Multiproduk Industri atau yang dikenal sebagai Eiger merupakan perusahaan manufaktur dan retail peralatan petualangan alam terbuka yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 oleh Roni Lukito di Bandung. Nama perusahaannya Eiger terinspirasi dari Gunung Eiger, yakni gunung yang terletak di Bernese Alps, Swiss, berketinggian 3.970 meter di atas permukaan laut. Filosofi dari logo Eiger adalah lingkaran warna biru, artinya dunia. Segitiga biru berarti adventure, dan permukaan dasar dalam warna merah berarti roh. Dengan demikian, makna logo Eiger adalah roh dari petualangan dunia. Dari logo tersebut mengisyaratkan bahwa segmentasi dari produk Eiger ini adalah diposisikan pada gaya hidup petualangan. Pada slide pertama ini, kami akan membahas tentang segmentasi, yang merupakan bagian dalam analisis STP. Segmentasi merupakan proses membagi pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan yang potensial. Segmentasi geografis menjadi segmentasi yang pertama. Dalam hal ini, Eiger ditujukan untuk semua wilayah yang ada di Indonesia. Kita dapat menjumpai produk Eiger tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pinggiran kota. Produk Eiger seperti tas backpack dapat digunakan pada saat musim kemarau, namun dapat digunakan juga pada saat musim penghujan. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Produk Eiger dapat ditujukan untuk semua kalangan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun produk Eiger seperti tas backpack lebih spesifik digunakan untuk remaja sampai orang dewasa. Karena produk tas backpack ini banyak digunakan untuk kegiatan berpetualang. Yang terakhir yaitu segmentasi psikografis. Segmen Eiger ditujukan untuk kalangan menengah. Sebagai contoh, tas backpack Eiger dibanderol dengan harga di atas 150.000. Targeting brand Eiger. Nah, target dari Eiger ini adalah orang-orang dari kalangan kelas menengah sampai dengan kelas atas. Alasannya apa? Karena harga satu buah backpack Eiger itu dimulai dari harga 150.000 sampai dengan tak terhingga. Dan kemudian target selanjutnya adalah konsumen laki-laki maupun perempuan yang memiliki hobi berkegiatan outdoor. Jadi target konsumen di sini itu adalah orang-orang menengah sampai atas dan orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa ini pun Eiger lebih menunjukkan untuk laki-laki ya, karena memang sebagian besar laki-laki itu kan yang lebih menyukai kegiatan outdoor. Nah, akan tetapi mereka juga menargetkan untuk perempuan juga, asal perempuan tersebut juga memiliki hobi untuk berkegiatan outdoor. Nah, kegiatan outdoor yang dimaksud itu seperti hiking, muncak. Nah, seperti itu. Kemudian remaja pun juga bisa menjadi target si Eiger ini, asalkan remaja ini menyukai kegiatan outdoor sama seperti si perempuan ini. Jadi intinya dalam garis besar, Eiger ini menargetkan kepada orang-orang yang memiliki hobi atau mencintai kegiatan outdoor seperti mendaki gunung atau muncak lah bahasa sekarang itu, terus hiking dan segala macamnya. Dan sudah pasti dengan harga 150.000 secara minimal, itu berarti Eiger menargetkan brand ini untuk orang-orang kalangan menengah hingga atas. Lalu yang selanjutnya adalah brand positioning. Kategori membership dari Eiger ialah menawarkan perlengkapan kegiatan outdoor
yang bertujuan untuk adventure. Untuk kompetitor Iker sendiri ialah Are, yang merupakan brand buatan bangsa yang juga menjual banyak produk untuk mendukung kegiatan outdoor. Lalu, POP dari Iker versus Are ialah sama-sama menawarkan berbagai bentuk tas dengan warna yang beraneka ragam untuk semua kalangan, baik laki-laki dan perempuan, dan ditujukan untuk mendukung kegiatan outdoor. Lalu, POD dari Iker versus Are adalah model tas Iker yang lebih bervariasi dibandingkan produk dari Are, dan kualitas jahitan Iker pun lebih baik dibandingkan dengan Are. Iker sendiri memberikan garansi untuk produk tasnya. Brand mantra dari Iker ialah Passion for Adventure. Analisis bauran pemasaran pariwisata. Price. Strategi penetapan harga yang dilakukan oleh Iker adalah penetapan harga value based pricing, di mana sebuah penetapan harga yang didasarkan pada pendapat pelanggan mengenai berapa nilai yang mereka tentukan untuk sebuah produk, di mana strategi ini bertujuan untuk menjaga loyalitas pelanggan terhadap produk Iker. Karena kesuksesan strategi di masa lalu tidak menjamin keuntungan di masa depan. Penetapan harga ini sesuai dengan target pasar Iker tersebut, yaitu orang-orang yang memiliki jiwa berpetualang. Oleh karena itu, kualitas perlengkapan yang dipakai untuk setiap produk Iker cukup baik dan tahan lama. Karena kebanyakan produk Iker memang ditunjukkan untuk kegiatan outdoor yang bertujuan untuk keselamatan dan kenyamanan. Hierarki manfaat pelanggan produk Iker khususnya tas backpack. Yang pertama, manfaat inti. Manfaat inti merupakan manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Dalam produk tas backpack, manfaat inti atau manfaat dasarnya adalah pelanggan dapat membawa semua barang-barang yang diperlukan saat mau berpergian dan dapat dibawa kemana saja, entah itu acara traveling, berpergian jauh, dan berpindah-pindah tempat dengan mudah. Yang kedua, produk dasar. Produk dasar merupakan perwujudan dari manfaat inti. Produk dasar tas backpack meliputi wadah yang digendong pada bahu, digunakan untuk membawa barang dan mudah dibawa kemana-mana. Saku atau kantong bagian tas yang dapat memudahkan orang meletakkan dan membawa berbagai macam barang di beberapa tempat saku tas, sehingga tidak tercampur dengan barang lainnya. Yang ketiga, produk yang diharapkan. Produk yang diharapkan merupakan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli atau pelanggan ketika mereka membeli sebuah produk. Produk yang diharapkan dari tas backpack yaitu sebuah tas yang ringan, kuat, tahan lama, dan bisa menampung atau memuat banyak barang. Yang keempat, produk tambahan. Produk tambahan merupakan penambahan pada produk yang melebihi harapan dari pelanggan atau pembeli. Produk tambahan dari tas backpack yaitu produk tas backpack semakin bagus dari segi kualitas dan material melebihi harapan pembeli, yaitu dengan ditambahkannya pernak-pernik yang menempel pada tas backpack, seperti jenis resleting yang unik dan bervariasi, kemudian memiliki bahan yang lentur. Yang kelima, produk potensial. Untuk membedakan produk kita dengan produk yang lain, produk potensial merupakan segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang atau di masa yang akan datang. Contoh dalam produk tas backpack, produk yang potensial dari tas backpack adalah produk yang memiliki kualitas tahan air.
Diferensiasi. Diferensiasi di sini bermakna sebuah proses yang membedakan sebuah brand dengan brand lainnya. Proses ini melibatkan detail karakteristik setiap produk yang dihargai oleh konsumen dan menjadikan hal tersebut unik. Ketika berhasil, diferensiasi ini menciptakan keunggulan kompetitif dikarenakan pelanggan melihat produk Anda sebagai yang superior. Untuk diferensiasi Eiger terletak pada Eiger memiliki kualitas yang lebih unggul daripada brand lainnya, serta memiliki garansi 1 tahun untuk produk tertentu. Misalnya backpack Eiger yang bergaransi 1 tahun untuk kerusakan jahitan dan resleting. Kemudian ada jam tangan Eiger yang bergaransi 1 tahun untuk kerusakan pada mesinnya. Terakhir, Eiger memiliki harga yang berbeda dengan brand lain. Strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh suatu brand untuk mencapai target pasarnya melalui berbagai jenis dan metode komunikasi. Untuk strategi komunikasi pemasaran Eiger mencoba menawarkan atau memperkenalkan brand mereka di benak masyarakat sebagai brand perlengkapan outdoor. Platform yang mereka gunakan untuk mengkomunikasikan value yang mereka tawarkan adalah melalui advertising pada media massa yang ada. Contohnya adalah Eiger menggunakan Instagram Ads, lalu menjual produknya secara online di Shopee dan Tokopedia. Eiger menggunakan platform media massa tersebut karena target pasar mereka adalah remaja dan orang dewasa, yang notabene adalah generasi milenial, yang akrab dengan dunia digital atau internet. Oleh karena itu, platform yang paling efektif bagi Eiger untuk mempromosikan produk-produknya adalah pada media massa. Ditambah lagi bahwa Eiger juga bekerja sama dengan seorang public figure sekaligus content creator untuk mempromosikan produknya. Contohnya dengan Fiersa Besari, seorang musisi tapi juga seseorang yang memiliki hobi berpetualang. Sehingga Eiger memilih bekerja sama dengan Fiersa Besari, yang diharapkan dapat memperkenalkan produk Eiger melalui konten berpetualang miliknya. Selanjutnya adalah strategi distribusi. Strategi distribusi merupakan suatu strategi pemasaran atau penyebaran barang dan jasa pada konsumen tingkat akhir. Strategi distribusi yang digunakan Eiger adalah saluran distribusi tidak langsung. Untuk distribusi Eiger adalah yang pertama produsen, kemudian pedagang besar, kemudian pengecer, lalu terakhir konsumen. Pedagang besar di sini adalah Outlife Store, kemudian untuk pengecernya ada Gardena, Ramayana, Matahari, dan Hypermart. Eiger menggunakan distributor karena konsumen tidak langsung membeli dari pabriknya. Selain itu, keputusan Eiger memilih menggunakan distribusi tidak langsung karena mereka mempertimbangkan tingkat sejauh mana suatu produk didistribusikan ke gerai-gerai dipilih. Kita dapat menemui produk Eiger di retail-retail seperti Gardena, Ramayana, Matahari, dan Hypermart karena ramai dikunjungi pelanggan, serta retail tersebut menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan. Jadi, Eiger ini adalah brand yang sangat cocok untuk diminati. Berdasarkan analisa kami, secara garis besar, Eiger memfokuskan penjualannya kepada orang-orang yang berada di seluruh wilayah Indonesia dengan fokus utamanya adalah orang dewasa dan orang yang menyukai lifestyle adventure. Serta Eiger menargetkan konsumennya adalah orang-orang dari kelas menengah ke atas. Kemudian, Eiger merupakan brand yang cukup menarik karena dari segi kualitas sangat bagus dibanding brand lainnya. Serta Eiger juga bisa terbilang terjangkau karena memiliki asuransi atau garasi di setiap pembeliannya. Di sisi lain, Eiger juga sangat mudah dijumpai di kota-kota tempat kita tinggal, baik kota besar maupun kota kecil. Karena distribusi Eiger ini bisa dibilang cukup hebat. Karena di retail manapun pasti ada produk Eiger dan di kota manapun pasti ada outlet Eiger. Nah, sekian hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, yang menganalisa brand Eiger.
Semoga hasil analisa kami ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan semoga buat teman-teman yang mungkin mau cari produk-produk untuk berkegiatan outdoor bisa memilih Eiger ini setelah melihat analisa kami. Dan tak lupa juga kami meminta maaf jika ada salah kata atau ada kata-kata yang tidak mengenakan di hati semuanya. Baik, dan kami akan mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mendengarkan presentasi kami. Sekian dan terima kasih.